Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu orang jaga embong sana. Jangan pakai masuk sini. Tak cacur kalau masuk sini. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya. Mau apa? Tak berabri. Wah, ini sudah kelewatan nih teman-teman ya. Ketika Khabib yang ada di Indonesia, yang hanya numpang di Indonesia, semena-mena seakan-akan aparat kepolisian, seakan-akan penegak hukum ini tidak berguna. Seperti yang sudah kita dengar cuplikannya tadi ini teman-teman ya, yang mana di dekatnya Rizik itu ada salah satu petuah mungkin ya, petuah Khabib yang berkuar-kuar, yang menyatakan bahwa tidak butuh aparat, tidak butuh kepolisian. Dan ini bisa dikatakan pelecehan terhadap penegak hukum yang memang notabene kewajibannya adalah untuk mengamankan dan juga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Namun seperti yang sudah kita dengar bersama, pernyataan dari Khabib-Khabib yang ada di Indonesia banyak sekali yang melecehkan dan juga merendahkan penegak hukum. Dan bagaimana kelanjutan atau video lengkapnya pada saat Khabib yang notabene-nya menumpang di Indonesia malah berkoar-koar seakan-akan dirinya tidak butuh aparat. Kita saksikan bersama. Mengenang masa lampau. Kita mengenang masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu orang jaga embong sana. Jangan pakai masuk sini. Tak cacur kalau masuk sini. Gak boleh sampai intel-intel keluar dari sini. Kalau enggak saya abrak-abrik. Ngerti? Saya yakin rumah. Kalau di anak-anak Arifana, saya yakin rumah. Nah. Saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya menyampaikan. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka! 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 Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dipermainkan oleh Tionghoa Cina, anjing. Laknatullah alaihi ajmain. Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu. Ngerusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam. Betul? Takbir! 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 Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini, saya walaupun gebu-gebu saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, mode biyen aku diajarin Habib Rizik. Sing nak ini anggapan mun saya gak apa-apa nih. Ini yang benar. Tidak ada. Yang penting kamu takut sama Allah cukup. Ini sampean Habib Rizik. Bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabatnya mendapat hidayah. Dan kemudian semuanya. Seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah. Mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita. Bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya. Mau apa? Tak berabrik sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa. Dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama amilin. Ulama jangan jadi ulama itu yang doyan duit. Anjing, doyan duit. Ulama itu menyesatkan dulu. Nyari duit, kerja untuk berdakwah tapi cari duit, cari amplop. Kurang ajar. Hidup mencari untuk amplop. Dakwah belajar dari luar negeri, dari Hadramut maupun dari Mekah, dari apa? Jangan untuk cari duit, tapi untuk mencari barokahnya Nabi Muhammad SAW dan berkatnya aulia sholihin. Berjuang untuk Allah, bro. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalimat kata-kata saya tetap bising gebu-gebu karena kedatangan beliau ini terlalu lama nggak datang di sini. Jadi saya kelihatan beliau ini kayak kelihatan macan. Jadi ini mutak raya IKP macan, pokoknya macan teko ya apa caranya menyambut macan. Ini macan. Asadullah. Macannya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Rizik dan minta ridhonya dan minta maaf atas tidak bisa menghormati, tidak bisa melayani dengan baik. Hanya sekedar ini tempat yang ini biasanya beliau datang sini ambil berdiri, tidak tahu tahun sekarang ini berdiri. Itulah tadi pernyataan di salah satu acara, dan kita lihat tadi juga ada Rizik di sana teman-teman ya, yang menyatakan beberapa hal yang dianggap oleh sebagian masyarakat ini bisa jadi merendahkan harkat martabat kepolisian atau penegak hukum, yang mana mereka tidak peduli dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah, penegak hukum, dan juga aparat berwenang. Jadi memang apakah layak seorang yang hanya menumpang di Indonesia ternyata semena-mena kepada warga Indonesia? Ini tidak patut dicontoh ya teman-teman ya. Dan apakah memang ini adalah suatu bukti bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW seperti yang sudah kita dengar bersama tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dan ini tidak bisa ditolerir teman-teman ya. Semoga saja kabib-kabib yang ada di Indonesia ini bisa sadar dengan apa yang telah diperbuatnya dan juga bisa mengakui bahwa nasabnya itu terputus dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seharusnya kabib-kabib lebih legowo ketika ada kebenaran yang terungkap tanpa harus melawan, ya sekiranya bisa melawan asalkan ada tesis atau juga pembuktian melalui penelitian ilmiah atau juga tes DNA. Namun sampai saat ini kabib-kabib yang ada di Indonesia ini bukannya mengakui dan juga memberikan bukti kepada masyarakat bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah SAW, malah melawan, berkuar-kuar, dan seakan-akan aparat penegak hukum tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Apakah para mukibin-mukibin yang masih terdoktrin tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat di negara ini? Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.